Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin ya, setelah speaker, buzzer, sekarang lanjut ke mic. Anggap aja kita punya permasalahan di mic, di papan bawahnya kita ganti, tetap enggak bunyi, diganti sekalian papannya tetap tidak berfungsi micnya, baru kita lanjut ke skematik, jalur mana yang bermasalah. Di sini ada, sebelumnya ini masih tetap untuk Redmi 3 Pro ya. Di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah gambar handphonenya, gambar mesin HP-nya, yang kedua adalah layoutnya, yang ketiga adalah skematiknya. Kita buka dulu di gambar mesin handphonenya. Untuk soketnya antara penyambungan papan bawah sama mesin ini letaknya di J2102 ini ya. Data layoutnya tetap sama. Untuk kode penempatannya kita tulis di sini J2102, lalu pindah ke skematik, baru kita klik next. Terus kita akan mendapati gambaran di soketnya ini ya, di J2102. Untuk soketnya ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di mana letaknya nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kita membacanya gimana kalau dilihat di layoutnya ini ada tanda segitiga ini ya, berarti ini adalah nomor 1 dan seterusnya. Terus kalau dilihat di skematik habis 1 sampai nomor 15 dia nggak ke kiri lagi ya, ini ya, langsung dia mutar langsung ke 16. Jadi kalau membaca kayak gini ya, 1, 2, ini 15, berarti ini nomor 16 dan seterusnya sampai sini ya. Jadi 1 ke kanan, baru turun, lalu ke kiri ya. Ini cara untuk membaca di layoutnya atau di mesin handphonenya, biar teman-teman paham. Nanti ini ada kode-kodenya ini ya. Kalau enggak ada segitiganya biasanya ada ditandai kayak mana ya, kayak segitiga ini biasanya ada garis ini ya, atau gini, ini ada ini ya. Selain segitiga ini ada tanda ini ya, tanda ini ada garis siku juga. Ini adalah ditandakan, ini adalah nomor yang pertama. Lanjut di skematiknya, masalah mic ada 3 kaki ya. Yang pertama adalah mic P, main mic P. Di sini main mic P ini letaknya di soket di kaki nomor 19, sedangkan main mic N ini di nomor 20. P adalah positif, N adalah negatif, sedangkan yang satunya ini adalah WCD mic bias 1. Fungsinya apa sih untuk WCD mic bias ini? Gunanya mic bias ini adalah untuk mengatur kepekaan atau sensitif suara yang masuk. Jadi kalau kita bicara di tempat keramaian, secara otomatis mic ini akan kecil suaranya yang diterima yang di sana ya. Jadi suara kita itu akan mengecil. Kalau kita telepon di ruangan yang sepi, suara kita akan terdengar jelas ya, untuk di sana ya. Ini gunanya mic bias ini untuk mengatur kepekaan
suara kita ya. Terus untuk kerusakan mic bias ini biasanya adalah pada waktu kita ngomong, yang nerima sana itu dengar suara kita, tapi ada suara mencuit, atau kayak di musola itu kalau ada toa itu ada suara benging gitu. Ini permasalahan di jalur mic bias ini ya. Ya mudah-mudahan bisa diterima penjelasan saya ini yang belepotan, ya wajar lah. Terus ini ada mic P dan mic N. Suatu misal kalau mic bias sudah tahu fungsinya dan kerusakannya, sekarang ini kerusakannya mic ini tidak terdengar sama sekali. Suatu misal jalur di salah satu mic P atau mic N ini putus, kita harus track jalurnya lagi. Ini larinya kemana? Satu misal yang bermasalah adalah mic P. Kita copy, kita pastakan di searching, kita next. Nah, dia melewati C2305 yang posisi kapasitor ini diparalelkan sama main mic N ya, tapi ini tidak menyambung secara langsung, dibatasi ini ya, untuk kapasitor ini. Terus dia menyambung ke C2307, terus dia melewati B2305, terus berubah nama menjadi WCD mic in 1P. Ini larinya kemana? Sebelum kita melanjutkan ke WCD mic in 1P ini, kita harus mengukur di C2307. Suatu misal mic P ini hambatan dalamnya itu tidak ada ya, kita mengukurnya di sini. Seperti kayak kemarin, kalau jalurnya putus, kita harus curiga di komponen yang dipasang secara seri. Kalau jalurnya ini short, kita curiga di komponen yang terpasang secara paralel, yang salah satu kakinya ikut ground. Terus kenapa ini main mic N ini tidak langsung ikut ground? Ini negatif ini punyanya mic sendiri ya, jadi mic N ini tidak tersambung langsung ke ground, jadi kita harus membedakan ya. Jadi untuk mic N ini nanti kalau diukur dia akan keluar nilainya, jadi tidak tersambung secara langsung sama ground ya untuk mic N ini. Sama dia juga ikut ke B2306 yang berjajaran dengan B2305. Lanjut kita ke yang mic N1P ya, kita copy, kita pastakan di searching, baru kita klik next. Kita dapatkan dia masuk di IC U2705 di kaki nomor 107 dengan nama AMIC1 INP. U2705 ini adalah IC audio atau IC codec ya. Jadi kalau jalurnya ini hambatan dalamnya tidak ada, kita cek di komponen yang terpasang secara seri.
di sisi kanan sama kirinya tetap tidak ada, berarti lanjut ke IC U2705 ini ya, yang kemungkinannya yang bermasalah. Bisa jadi kaki IC-nya yang jelek atau udah korosi. Kita angkat kaki IC U2705, kita cetak ulang, kita pasang lagi. Kalau masih tetap, baru kita mengganti IC U2705 ini ya. Jadi untuk permasalahan mic sama kayak kemarin untuk speaker, buzzer. Kenapa kok saya berulang-ulang untuk pembacaan skematik ini, supaya teman-teman itu sudah terbiasa, ya untuk membaca skematik, mana komponen yang terpasang secara seri, mana komponen yang dilewati yang terpasang secara paralel. Jadi kalau ada permasalahan short, jadi teman-teman bisa curiga di komponen yang mana. Terus kalau jalur itu tidak ada hambatan dalamnya, kalau kita ukur sama ampermeter tidak ada nilainya, berarti teman-teman bisa curiga di komponen yang terpasang secara seri. Terus kita coba bandingkan sama Redmi Note 4A untuk jalur mic ya. Jadi sekalian, soalnya untuk jalur mic ini karakternya berbeda-beda ya. Kita lihat ini di Redmi Note 4, kita langsung di skematiknya, di soketnya, di J801, pindah ke skematiknya, kita klik next. Nah ini kita dapat, kita cari untuk jalur mic-nya. Ini kita mendapati main mic P, main mic N, dan mic bias. Jadi kalau udah tahu kayak gini, kalau udah terbiasa kayak gini, nanti teman-teman enak nanti untuk track jalurnya. Berarti ini ikut soket nomor berapa, letaknya di mana, ini nanti teman-teman akan mengetahuinya. Kita coba searching ini ya, main mic plus, kita copy, kita paste di searching, kita next. Nah ini perbedaannya di Redmi, antara Redmi 3 Pro sama Redmi Note 4 ini. Di jalur mic P sama jalur mic N ini ada kapasitor yang terpasang secara seri. Dua jalur ini terpasang secara seri ya untuk kapasitornya. Jadi kalau kita menemui atau karakter yang kayak gini, ini tidak bisa diukur secara paralel ya, untuk metode pengukuran hambatan dalam ya. Maksudnya pengukuran paralel itu yang proof, yang dari ampermeter proof hitam ditaruh di ground, proof merahnya ditaruh di titik test pointnya. Kalau kita ukur di sini atau di sini, dia tidak akan mengeluarkan nilainya. Kenapa? Soalnya dia ini terputus di sini, di kapasitor ini ya, di C1621, atau untuk plusnya di C1621 dan negatifnya di C1623.
Terus gimana cara pengukurannya? Kita harus mengukur secara seri ya. Dalam arti seri itu prof yang warna hitam kita taruh di soket main mic plus yang di nomor berapa tadi, kita kasih contoh ya. Yang merah atau yang hitam, prof hitam, kita taruh di sini di kapasitor C1621. Terus prof yang satunya kita taruh di sini ya, C818 atau di soketnya di nomor 18 di sini ya, di nomor 18 atau di C818. Kenapa kita mengukurnya kok kayak gitu? Soalnya di sana tadi kan diputuskan sama kapasitor ini. Kapasitor ini kan kalau diukur secara langsung kapasitornya dia tidak menyambung secara langsung ya. Jadi seolah-olah kalau kita ukur secara paralel ini kita akan mendapati keduanya ini tidak ada nilainya, soalnya dibatasi atau diblokir sama si kapasitor ini. Jadi pengukurannya harus secara seri, jadi secara langsung ya. Secara seri itu yang probe satunya taruh sini, probe satu lagi ditaruh di sini, itu maksudnya pengukuran secara seri. Sedangkan pengukuran secara paralel, probe yang hitam ditaruh di ground, terus probe yang merah ditaruh di jalurnya, itu pengukuran secara paralel. Nah, setelah itu kalau di sini keluarnya kapasitor ini yang sebelah kanan baru bisa diukur secara paralel, soalnya ini menyambung ke rangkaian atau ke IC audionya, baru ini bisa diukur secara paralel. Jadi teman-teman untuk memperhatikan atau bisa tahu perbedaan skematik ya. Jadi perbedaan antara HP 1 sama handphone yang lainnya itu berbeda-beda karakternya. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa diterima. Kalau ada salahnya saya minta maaf. Sekian dulu untuk video permasalahan ini, nanti kita akan lanjut lagi untuk permasalahan di LCD ya. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.